50-55%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di saluran Sandasan. Kali ini saya kedatangan sahabat Tamu biasa saja yang luar biasa gitu ya. Menjadi pengamat di Jawa Timur dari UTM. Assalamualaikum Pak Surahim. Waalaikumsalam Aliman. Ini sudah melanglang buana di media darling ini di Jawa Timur, bicara tentang masalah politik Jawa Timur dan segala macamnya. Makanya Sandasan sengaja mengundang, dan bahkan sudah mulai seminggu yang lalu baru kali ini mempunyai kesempatan untuk bisa hadir ke sini. Saking sibuknya beliau. Saking nggak punya acara ya. Pak Surahim, Pilkada serentak ini kan akan mau dilaksanakan kalau tidak salah rencana tanggal 9 Desember, Pak. Peluang dan tantangan di musim pandemi ini untuk Jawa Timur gimana menurut jenengan, Pak Surahim? Ya, konteks pandemi ini membuat pemilu kada menjadi pemilu yang khusus. Spesial gitu ya? Spesial. Rumit sekaligus sulit bagi semua kontestan. Kontestan? Iya. Bukan penyelenggara? Ya termasuk. Oh gitu. Kayak kontestan, penyelenggara, pemilih, semuanya pokoknya akan dibuat serba sulit. Nah, karena konteksnya itu konteks pandemi dan konteks dalam kesulitan begitu, maka butuh energi ekstra kalau ingin menang di kontes kali ini. Dan tentu saja akan banyak implikasinya ya. Iya. Akan banyak implikasinya. Ini bukan Pertama, urusan menang dan tidaknya, tapi bagaimana terhadap kualitas demokrasi yang akan dihasilkan dari pelaksanaan pilkada serentak ini, Pak. Tentu banyak indikator nanti yang akan kita uji ya. Pertama dari sisi partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih kemarin kita pileg dan pilpres bersamaan itu angka partisipasi kita 78%. Untuk Jawa Timur? Ya. 78 gitu ya. Dan kalau mengacu pada data di berbagai negara, rata-rata pandemi ini decrease 20%. Jadi kalau nanti itu tingkat partisipasi itu bisa 53% begitu, itu sudah bagus itu. Tapi saya kemarin sempat bicara Sandasan sama Bawaslu Jawa Timur, Pak Amin gitu ya. Target KPU Jawa Timur itu ada 70% tingkat kehadiran. Yang targetnya. Ya target ya apa-apa. Tapi KPU harus bekerja keras karena harus bisa meyakinkan kepada pemilih bahwa pemilu kali ini safe. Pemilu kali ini secure. Pemilu kali ini tidak menjadi klaster baru COVID. Kalau pikirannya voters, pemilih nanti itu bisa merasa aman begitu, target 70% ya sah-sah saja sih. Tapi gitu ya. Kalau dalam tempo singkat untuk bisa meyakinkan kepada pemilih bahwa kita di TPS itu safe, aman, itu kan tidak mudah. Ya. Apalagi kalau nanti petugasnya pakai APD, pakai robot gitu. Itu kan secara psikologis juga mempengaruhi pemilih datang ke sana ya. Iya. Belum lagi secara teknis nanti pengaturan kedatangan macam-macam dan lain-lain. Saya pikir ribet ya. Memang ribet sekali pemilu kali ini, dan memang semua orang mencatat bahwa pemilu kali ini pemilu yang rumit. Kendati memang ada cerita-cerita keberhasilan di pemilu di masa COVID. Korea Selatan, di beberapa negara Eropa itu juga bukti tingkat partisipasi malah naik. Oh gitu. Iya, jadi Korea itu dalam gitu ya. Sejarah pemilu baru kali ini justru di masa COVID ini tingkat partisipasinya lebih tinggi. Tapi cerita kegagalan juga banyak. Nah, kita kan pengennya cerita keberhasilan, bukan cerita kegagalan. Makanya saya bilang perlu semuanya ya, penyelenggara, kontestan, ya, voters itu perlu dilakukan edukasi yang lebih serius begitu, supaya kemudian betul-betul pemilu kali ini kendati dalam masa sulit, paling tidak decrease-nya itu, turunnya itu tidak terlalu Tapi jauh. Pak Surahim meyakin bahwa
pasti ada penurunan nilai penurunan kelas ya, kualitas ya dengan pandemi ini. Kalau melihat dari situasinya. Karena kan kita tidak punya pengalaman sebelumnya. Jadi bisa dibayangkan ya, teknis penyelenggaraan pengaturan tentang siapa yang datang, waktunya seperti apa, lalu kemudian bukti bahwa dia sudah, semuanya kan berubah sekarang. Sekarang berganti. Jadi memang ini betul-betul akan dicatat oleh sejarah. Apakah sejarah keberhasilan atau sejarah kegagalan itu nanti akan dicatat oleh pemilu kali ini. Tentu saja saya berharap kalaupun toh tidak berhasil amat ya paling enggak jangan terlalu jauh lah, jangan terlalu tidak berhasil gitu. Pak Surahim, selama ini yang sering menjadi problem demokrasi kita itu adalah money politik gitu ya. Di saat pandemi sekarang ini bahkan ada kegelisahan dan keresahan masyarakat negara, justru bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bantuan karena masyarakat dianggap terpuruk gitu ya. Nah, ini kan makanan empuk untuk money politik gitu ya. Itu menurut bayangan Pak Surahim ini mau dimanfaatkan nggak dengan kontestan? Jadi pertama kita nanti juga akan menguji tesis ini ya. Gitu ya. Karena siapapun yang berhasil di pilkada kali ini itu paling menjabat hanya 3 tahun. Oh gitu. Karena nanti kan akan ada pilkada serentak. Oh iya. Terus yang kedua, kondisi masyarakat juga dari banyak juga yang dari kalangan menengah itu kemudian turun jadi kelas bawah. Dan biasanya itu linear. Mereka yang semakin kritis, semakin rasional itu tingkat ekonominya mapan. Semakin tradisional, semakin emosional, biasanya kelas ekonominya menjadi turun. Nah, ini menarik ini. Perubahan kelas ini, mereka yang dulu sebelum Covid kritis, bekerja ya, sekarang kena PHK, ini bisa jadi dia juga nanti akan menjadi pemilih emosional. Dan itu juga menjadi sasaran mudah untuk ketika kita bicara tentang money politics, vote buying, mereka-mereka yang berada di kelas ini itu biasanya rentan. Tapi pelaku MP kan juga akan menghitung, loh, saya keluar uang banyak ini nanti saya cuma hanya menjabat 3 tahun lah. Gitu ya? Saya paling tidak itu yang akan jadi karena berpikir 2 kali kontestan juga ya, karena memang jabatannya tidak sebagaimana biasa waktu normal gitu ya. Normal. Jadi saya pikir nanti akan ada hitung-hitungannya. Tapi tentu berbeda ya. Kadang-kadang wilayah berbeda antara mereka yang ada di urban dan mereka yang ada di rural, yang perkotaan dan pedesaan itu juga kadang beda. Ada yang tingkat kompetisinya ketat, itu juga berbeda dengan tingkat kompetisi yang biasa saja. Jadi memang banyak sekali faktor yang bisa menentukan vote buying atau money politics itu. Tapi prediksi saya pasti banyak. Pasti banyak. Ya? Prediksinya pasti banyak. Masih banyak. Artinya pandemi ini justru bisa dikatakan dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan ya. Mestinya kan ditunda untuk menjaga kualitas demokrasi. Kalau kita mengacu pada hasil survei, kehendak publik memang minta ditunda gitu setahun paling tidak. Tetapi tentu negara tidak hanya mempertimbangkan aspek opini publik, tapi juga dihitung dengan faktor-faktor yang lain. Tadi saya sebut ada faktor kalau ditunda tahun depan berarti malah tambah tinggal 2 tahun, ya toh. Terus kemudian ada kekosongan masa yang kemudian itu akan mengurangi wewenang dari kepala daerah untuk menuntaskan ngambil tindakan-tindakan yang penting di masa Covid. Terus tentu pertimbangan soal kepastian. Sampai hari ini memang tidak ada vaksin atau obat yang bisa dipastikan itu akan tuntas tahun berapa. Negara juga tidak punya referensi itu. Sehingga tidak ada vaksin yang memastikan untuk menjawab adanya kapan berakhirnya pandemi. Kalaupun toh pemilu ini diundur 2001, apakah vaksin 2001 sudah siap? Sudah diproduksi. Pertimbangannya itu tentu masif ya. Jadi saya pikir akhirnya mungkin ini menjadi jalan tengah. Jadi bisa tadi kepentingan pragmatis tadi, masa jabatan, lalu kewenangan yang dibutuhkan untuk tindakan di masa pandemi Covid ini, plus tentu tadi persoalan kepastian tadi itu belum ada yang bisa menjamin, sehingga kemudian negara sudahlah mengambil jalan tengah Desember 2021
2020. Meskipun kualitas demokrasi itu dari berbagai macam indikasi dan indikator variabel-variabelnya akan terjadi itu justru akan menurun gitu ya. Partisipasi dan segala macam. Dari kalau semacam tadi yang diceritakan kan lebih dekat memang kelasnya menurun, Pak Surahim, kayaknya demokrasi itu menurun gitu ya. Ya kalau prediksi normal karena persiapannya demikian ribet, situasinya demikian sulit, mengambil jalan tengah bisa apa ya orang bilang itu cukup gitu aja menurut saya sudah bagus. Karena situasi memang sulit. Penyelenggara pun demikian. Saya pikir KPU, Bawaslu ya juga akan menghadapi situasi yang tidak mudah. Bayangkan kalau kemudian mereka akan membuat TPS khusus untuk penderita-penderita yang kemudian mungkin OTG atau mungkin orang yang sudah terpapar dan lain-lain, dan itu semuanya memiliki hak untuk berpartisipasi dan negara kemudian wajib untuk menyediakan TPS untuk itu. Justru sekarang memang TPS itu justru lebih membengkak lagi, tidak karena kalau dulu ditambah karena kapasitas tadi mengurangi jumlah tadi itu. Pak Surahim kan sudah sering mengamati bahwa demokrasi di Jawa Timur, khususnya di Madura khususnya, kan kita melekat dalam ingatan kita bahwa anggapan di publik ada brutalitas demokrasi sebelumnya, ada permainan-permainan dengan penyelenggara gitu, kontestan dan macamnya. Pandemi ini sebetulnya potensi besar untuk terjadinya itu atau memang tidak menurut Pak Surahim ini? Jangankan begitu, dalam situasi normal saja gitu. Itu masih sulit kita reduksi ya, apalagi situasinya tidak normal gitu loh. Tadi ya wallahu a'lam ya, gitu kita semua berikhtiar. Nah, jangan-jangan nanti situasinya tidak normal malah bagus. Secara ilmu sosial maksud saya, keadaan normal saja. Yang sering terjadi problemnya adalah problem demokrasi itu adalah penyelenggara meskipun secara hukum mungkin tidak terbukti, tapi anggapan-anggapan masyarakat secara sosial gitu ya, itu kan bukan sesuatu yang gaib. Tapi nyata-nyata terjadi banyak penyelenggara pemilu itu yang justru bermain-main dengan kontestan. Nah, secara ilmu sosial ini akan semakin brutal apa enggak kira-kira Mas Rohim? Ya situasinya tidak normal, tentu banyak abnormalitas ya. Oh iya gitu ya. Jadi kata kuncinya banyak abnormalitas gitu. Jadi bukannya pesimis, tapi realistis saja bahwa situasi sulit. Ketika kemudian ekonomi sulit, orang dipaksa atau didorong untuk menjadi pemilih rasional dan pemilih emosional, biasanya lebih banyak yang menjadi pemilih emosional. Emosional gitu ya. Mereka dikasih program ini bagus, kepala daerah ini nanti kalau jadi pembangunannya begini-begini, sama dikasih ini ada uang 200.000. Saya kira situasi yang menekan pandemi sekarang ini lebih memilih yang kedua. Memilih yang kedua. Apalagi kalau kita melihat struktur masyarakat kita itu yang bagian bawah ini kan kayak fenomena gunung es. Paling kelas menengah di Madura yang sering saya sebut itu belum terkonsolidasi. Elit jumlahnya cuma di bawah 10%. Yang lebih besar ini itu masa bawah. 90%. Secara ekonomi tentu itu kondisinya belum beruntung, rentan untuk kemudian dibeli atau vote buying tadi itu. Tapi ya makanya apalagi sekarang kan kita begini, pandemi kan. Kalau di dalam situasi yang normal banyak orang yang dengan inisiasi sendiri mengawasi gitu ya. Dalam situasi pandemi ini kan orang-orang yang justru mau mengawasi perkumpulan saja dibatasi dan semacamnya, pengawasan akan semakin terbatasi. Gitu. Maka ruang-ruang permainan itu terbuka lebar kan begitu. Semakin liar. Oh iya, semakin dan brutal kayaknya. Tetapi ini menjadi tantangan serius bagi Bawaslu. Bawaslu itu hanya harus punya perspektif pengawasan yang juga tidak normal gitu loh. Oh begitu. Maksudnya gitu ya? Kalau dia pakai perspektif yang normal-normal saja, sepertinya akan kesulitan dia, karena memang praktik-praktik yang terjadi nanti jelas tidak normal. Kalau keadaan secara normal berhusnudon gitu ya, sekarang harus suudon gitu.
Ya, gitu ya. Bukan husnudon. Kata yang lebih tepat itu awareness and alertness. Nah, jadi gimana itu? Waspada dan siaga. Oh, nah, gitu. Itu loh. Itu husnudon. Tapi kalau substansinya sama. Dan doktrin hukum itu kan berprasangka positif, husnudon itu ujangan-ujangan itu kan sering. Tapi dalam konteks pilkada serentak, khususnya Bawaslu dan para pengawas, bahkan masyarakat gitu ya, dirubahlah mindset itu, jangan husnudon. Bisa enggak itu dimulai dari kontestan? Jadi kontestan itu tidak hanya formalitas pemilu, gitu ya, integritas, anti money politics, tidak hanya itu, tapi ada tindakannya lebih progresif begitu. Bahwa ayo kita disumpah. Oh gitu. Tidak money politik. Banyak yang berani meskipun disumpah begitu kayaknya. Dilanggar ya. Iya kayaknya Mbak. Sumpah itu kayaknya tidak apa namanya berdampak pada mereka yang memang berani untuk melakukan itu, Pak Surohim. Karena terbiasa sumpah serapah. Ya di situ itu. Jadi Pak Surohim menilai dan bahkan melihatnya bahwa pilkada serentak di Jawa Timur ini dalam keadaan pandemi ini inginnya adalah bagaimana mengajak masyarakat Jawa Timur untuk sama-sama optimis meskipun situasinya berat. Situasinya sangat paling enggak kalau kita membantu itu angka partisipasi tadi bisa turunnya jangan banyak-banyak gitu ya. Kita semua kan sudah tahu pengalaman berbagai negara yang decrease 20% itu. Kalau kemudian kita semua ingin membantu penyelenggara untuk menguatkan legitimasi hasil pemilu, ya kita berpartisipasi lah. Gitu tentu ya. dengan melihat bagaimana security tadi itu, keamanan tadi itu. Saya kira KPU penyelenggara sampai KPPS juga sudah akan berlatih ya untuk menyelenggarakan pemilu dalam situasi pandemi ini. Intinya kan begini, pemilunya oke, tidak ada klaster COVID baru, kan itu. Gitu ya. Prediksi yang ya kalau main angka, kira-kira ya Pak Surohim main prediksi berapa persen kira-kira tingkat kehadiran secara umum di Jawa Timur ini nanti? Prediksi separuh 50 sampai 55%. 50 sampai itu masih bagus kayaknya ya. Aduh, bagus lah. Tak kira. Karena namanya pemilu. Pemilu. Berarti kalau sampai 50 sampai 55% dalam kondisi semacam ini adalah saya tetap menganggap itu berhasil. Salah satu prestasi di penyelenggara. Masih menganggap itu berhasil. Ya. Oke. Tapi kalau di bawah 50%, ya itu akhirnya kemudian mengubah angka rata-rata tadi. Mau di tempat lain nurunnya 20, kita mau di bawah itu. Tapi sebetulnya kalau secara aturan berapapun yang hadir memilih kan tidak masalah. Ya. Tapi jangan lupa ada legitimasi politik soal itu. Bayangin kalau jadi bupati atau wali kota lalu kemudian dihasilkan dari pemilu yang dihadiri 30%. Kan ya kayaknya hal itu hanya sekedar persoalan dalam pikiran dan konsep diskusi. Tapi kenyataannya itu tidak menjadi sebuah persoalan ya. Iyalah. Kayaknya begitu loh situasi sosialnya sekarang, situasi sosial politiknya. Pakai kacamata kuda aja lah, emang gua pikirin yang penting gua jadi bupati kan itu. Itu kayaknya yang dipakai Pak Surohim. Artinya legitimasi sedikit 30 kalau secara konsep demokrasi kan ini legitimasinya kurang. Tapi itu sebetulnya tidak menjadi sebuah persoalan bagi kontestan kayaknya. Jadi fenomena itu dilihat enggak oleh jenengan? Iya dong. Gitu ya. Dari persoalan partisipasi tadi ya, persoalan money politik ya, persoalan politik dinasti juga penting. Oh gitu ya. Jawa Timur itu coba diamati yang maju-maju ini. Istrinya, anaknya, ponakannya. Itu banyak ya? mau dibilang jujur. Anaknya pejabat berapa yang maju, anaknya incumbent berapa, suami istrinya berapa. Ini menurut saya juga menarik ya. Bukannya kita kemudian ingin membatasi bahwa politik ini tapi memang tidak bisa dihindari bahwa politik dinasti itu masih menjadi tantangan di daerah karena faktanya memang keluarga tidak mau digantikan oleh orang lain. Ya. Oke. Pak Liman mau menggantikan. Saya sebetulnya dimanapun yang ingin menjadikan saya bupati mau terus saya. Apalagi di Bangkalan. Cuma
problemnya tidak ada yang mau gitu. Tidak ada yang mau menawarkan saya jadi bupati, itu problemnya. Saya sebenarnya bukan anti politik dinasti gitu. Saya sebenarnya dalam kepentingan untuk mendorong oke lah politik dinasti, tapi pertimbangan atas kompetensi, kapabilitas itu seyogianya inherent jadi satu di situ. Menjadi prioritas gitu ya. Bahwa keluarga yang diajukan memang capable, memang memiliki kapasitas untuk itu. Saya pikir publik nanti akan semakin realistis bahwa kendati dia anaknya incumbent atau istrinya incumbent, tapi kalau dia punya kapasitas yang oke, mungkin bisa dimafhumkan gitu loh. Bisa dimaklumi gitu ya. Artinya yang dilihat pertama kali bukan urusan siapa anaknya siapa, tapi kapasitas dan kapabilitasnya. Oke Pak Soreim, ini bicara pilkada serentak sudah selesai ya. Ini karena saya. Tapi penting didoai. Kan semua ikhtiar ini tuh kan ada regulasi sudah ada, kesiapan fisik penyelenggara macam-macam ada. Jangan lupa doa itu penting supaya kemudian ternyata pemilu. Coba bayangkan ya, kalau seandainya nanti itu habis pemilu lalu muncul klaster banyak sekali, akhirnya dicatat di sejarah. Pemilu 2020 menghasilkan klaster COVID baru itu coba. Makanya perlu didoain supaya kemudian agar berjalan lancar dan selamat gitu ya. Selamat yang dan tidak menambah klaster baru COVID. Betul.